Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How
the hour I first believed. Shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed.
bright shining as the sun. We've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was
was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How
grace appear. The hour I first believed. Shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear. The hour I first believed.
the sun. We've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now
how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita seluruh jemaat Tuhan. Pada hari ini kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan melalui ibadah minggu. Untuk itu supaya kita mulai ibadah ini, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan, karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Dengan demikian, marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-sorailah memuji Tuhan kita, bernyanyi baginya. Lebatana soka sitolo sada di sogo dia puji kami. Lebatana soka para sirah
dosa dan Nabadia Roh Tuhan lupa salenai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi yang melakukan kehendak Allah tetap hidup. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta pian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya asih roham dihami paluaria nangi upono nami napi nati Hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita tertulis di dalam kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Membuat rohani Ardusana godang roh badiyamu Saituna kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus,
Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami, penghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Hibur aku Tuhan Yesus, sedih mulutku di Tuhan Yesus. Hibur aku Tuhan Yesus, dan olah sumurut de tungso adope na olah dohon Allah aku sai masihon tungso adope na olah dohon dan olah sumurut be. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 22 ayat yang ke-22 sampai ke-29. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Bagaimana tinggikan memuji pasangan, memuji pasangan.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shalom. Shalom. Tabigi majolo tikting namasa di tonga-tonga ni huriata ima di minggu sadario tanggal 14 Juni 2020 manang minggu parjolo duk Trinitatis. Topik ni mingguta ima pasiding ma hamakuson, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan jauhkanlah ketamakan. Tikting nama ragam torobo dakpola di suraton. Paduahon, pertanyaan. Hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 10 siawib tok tongdo di Patupa Huriata pertanyaan marhite live streaming di bahani asa tayutobema di bagas tabe tolu padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020 Patupaun ni Huriata ma padidion nabadia. Alani i tuaka ruas ni huria nanaing mabuan yang nakona terdidi asa madaptarhon ma tu situa weik nabe. Alana masaor boima pendaftaran melalui telepon manang media na asing. Opat permingguan huria dalam suasana new normal life. Di hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 permingguan pukul 8 wib di gerejaon untuk jemaat Week Ex Saudi. Pukul 10 wib ima untuk jemaat di Wake Bethesda. Jala Wake Maranatha Wake Estomihi boima mengikuti ibadah melalui live streaming jam 10 wib. Tata syarat manang syarat lau mengikuti ibadah new normal life. Protokol kesehatan mengikuti ibadah HKBP Jeruju adalah sebagai berikut. 1. Jemaat harus memakai masker di luar dan di dalam gereja. 2. Jemaat harus mencuci tangan sebelum masuk dan pulang dari gereja di tempat yang telah disediakan. 3. Sebelum memasuki gereja harus terlebih dahulu periksa suhu tubuh kalau di atas 37,5 derajat Celcius supaya mengikuti ibadah live streaming di Bagas Nabe. 4. Jemaat yang datang dari luar provinsi Kalimantan Barat supaya tidak mengikuti ibadah sebelum isolasi mandiri atau sesuai dengan instruksi pemerintah. 5. Jemaat yang sakit pilek, batuk atau kondisi keadaan badan yang sedang tidak sehat, bayi, anak-anak, ibu hamil, supaya ibadah di rumah melalui live streaming yang disediakan Huria. 6. Gedung gereja harus disemprot disinfektan sebelum dan sesudah mengikuti ibadah. 7. Supaya tidak melakukan kontak badan atau bersalaman dan mengadakan kerumunan. Selesai ibadah diharapkan agar langsung pulang ke rumah masing-masing. 8.
jemaat agar mengikuti ibadah dengan menempati tempat duduk yang disediakan oleh majelis tanpa merubah posisi yang ditentukan. 9. Pengumpulan persembahan di pintu masuk gereja atau saat memasuki gereja di tempat yang telah disediakan oleh majelis. Demikian tata laksana manang peraturan nanai ikutan mengikuti ibadah dalam suasana new live streaming, new live normal. 6. Nomor sait asatabuama di tonga-tonga di huriata manang di tangyak tabi. Nomor sait di ruas ni huriata ima nyonya sinaga baru purba. Sekarang rawat jalan di rumah. Papituhon. Majelis dohot ruas ni huria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan turuas ni huriata na berulang tahun di minggon ima semulai tanggal 14 tanggal 20 Juni 2020 do nats pembimbing Kolose 2 ayat pitu tik-tik parhepengon boima tabereng di lembaran nadong dihita manang yang sudah di-share melalui WA. Songonima tik-tik pakubasion parhepengon ni huriata di saminggon dot akan naik siobasan tu minggu naroon mauliate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program huria saya ditupai tuanima nasa pikiran gogo do pabainata tu huriana ganuk mahita manang yakon nasa pakubasion di huria tu minggon asature merdalan bai sangap di goarni tuata mauliate. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka,
berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema atau topik di minggu ini mengatakan jauhilah ketamakan atau pasidingma hamokuson. Mokus atau tamak, serakah, itu bahasa atau kata yang sama maknanya. Biasa ini dikatakan kepada hewan. Kalau orang Batak, hewan apalah yang dikatakan mokus? Tentu kita tahu binatang apa atau peliharaan apa di Batak nadidok mokus. Dapola urok pengguarnai bison. Baru binatang apa atau hewan apa lagi? Buaya. Maka ada sebutan buaya darat. Segala apa dan bagaimana yang wangi, baik itu yang busuk, bau yang setengah matang atau yang sudah matang, semua dimakannya, semua masuk. Yang adong subangna, sudi dia itu. Kemudian apa? Lintah, maka disebut juga lintah darat. Sudi masuk tu puro-puronai. Bagaimana lintah mencari nafkah? Ketika kita ke sungai atau ke tempat yang lembab, ada lintah, dia ada di badan kita. Bagaimana dia mengocok mudari, terus diocok. Seliling sobutongan ibana, seliling somadik sendiri ibana. Siat daging ni jolmai, manang siat daging ni na asing. Itulah lintah. Lintah. Amose naboy patuduson tunatamak, yaitu binatang tanggiling.
tenggiling, dia mengeluarkan lidahnya ke sarang semut apapun itu. Kemudian setelah penuh, langsung tiba-tiba ditarik dan dimakan tanpa aba-aba. Habis, masukkan lagi. Begitulah hewan-hewan yang kita sebut tadi menghidupi hidupnya yang bersifat tamak, serakah, atau mokus. Firman Tuhan ini juga mengarahkan tadi kepada hamukuson akan menimbulkan perselisihan. Jadi molo adong namokus, pasti do adong tubuh bada. Pasti tubuh ada kecemburuan dan kebencian di tengah-tengah persekutuannya. Ada anak-anak berkumpul, lalu yang satu mengambil satu lagi mengambil dua, belum habis dimakannya di tangan kanan, sudah ada di tangan kiri. Itulah yang disebut namokus. Itu terjadi juga di tengah-tengah kegiatan orang Batak di pesta. Setiap orang berpesta, ala Batak berpesta, undangannya 500 kali 2 berarti 1000. Hitungannya pasti saksangnya untuk 1000, ikan jahirnya atau ikan nilanya untuk 1000, ikannya atau yang lainnya ayam untuk 1000. Kalau yang lain sayurnya berapa macam untuk 1000 juga. Tentu itu sudah bisa dimakan beberapa orang atau lebih dari situ. Sudah pasti kalau dia 3 macam ikannya, sudah 3000 yang seharusnya bisa makan. Tetapi yang terjadi di adat-adat orang Batak, kita melihat di si manuk, di si saksang, di si muse ikan nila, lain debian nom muse masuk lapet, doa kalan asing naik. Masuk sudi, meludang muat di si weoni, baik masuk ke plastik. Begitulah mokus. Jadi manusia juga sudah mau hidup di dalam hamukuson, bukan lagi hanya yang kita sebut tadi, yang kita sampaikan tadi, yaitu ciptaan Allah yang lainnya. Jadi hamukuson bisa juga terjadi kepada manusia. Begitu juga yang ada di teks-teks atau di Alkitab ini. Yang pertama, manusia yang diciptakan Allah, yaitu Adam dan Hawa. Dia serakah, dia tidak menghargai, dia tidak mensyukuri apa yang diberikan Allah. Saya mau hendak seperti Allah, padahal dia sudah menjadi rupa Allah, tapi dia mau mencari kekuasaan yang lebih besar daripada itu. Maka dia serakah, maka dia mau hidup di dalam ketamakan, dan dia jatuh ke dalam dosa. Allah mengusirnya sama seperti lintah yang jatuh tadi setelah dia kenyang. Demikian juga yang terjadi pada Kain yang membunuh adiknya Habel. Karena apa? Karena kecemburuan. Persembahannya tidak diterima Allah, lalu dia membunuh adiknya sendiri, dan kemudian dia bersusah payah untuk hidup ke depannya. Itu Kain. Yang berikutnya juga kita melihat Raja Saul. Dia membunuh para penatua atau malim di sinagoge sebanyak 85 orang. Dia membunuh karena apa? Karena persembahan di sinagoge atau di bait suci semua diangkut oleh Saul untuk kehidupannya sehari-hari. Maka dibongkar oleh 85 imam di sinagoge, maka ujungnya dia membunuh yang 85 itu dan mati, dan dia ditarik oleh Allah hak kuasa sebagai raja karena dia membunuh para malim yang menyatakan kebenaran. Kemudian dia meninggal dengan cara bunuh diri. Kemudian kita melihat di Perjanjian Baru yang namanya menjual Yesus Kristus
dengan 30 keping perak yang namanya Judas. Dia melakukan keserakahan untuk dirinya sendiri. Dia melakukan ketamakan untuk kehidupannya dirinya sendiri atau keluarganya, dan dia mati bunuh diri sama seperti lintah yang tadi. Jadi kehidupan atau karakter tamak, dia akan mati dengan apa yang dia hidupi, yaitu ketamakan, yang disebut juga seperti senjata makan tuan. Demikianlah kehidupan orang yang hidup di dalam ketamakan. Sama seperti yang ada di teks kita, ada seorang dari antara orang banyak mengatakan kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan yang ada padanya." Ini sering terjadi, dan Yesus melihat bahwa dia orang yang sudah mempunyai kekayaan, tapi dia masih menginginkan warisan, masih menginginkan apa yang dipunyai saudaranya. Demikian terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Batak. Argado tano satopak ninda. Sehingga tidak jarang kita melihat atau kita dengar akan Martinorohon yang adik-beradik nama Riboto akan menghadapi perselisihan. Karena apa? Ada anak rantau, dia sudah kaya, hartanya di mana-mana, pulang ke kampung menuntut harta warisan, sementara adiknya atau abangnya tidak makan apa-apa di sana. Dia berjuang hukum, dia memperjuangkan itu melalui hukum atau pengadilan untuk mendapatkannya. Banyak yang seperti itu. Jangan-jangan pernah kita juga melakukannya. Mula hita tu hutang, olan pa mengelului ima tano sita topaki, gay merbadai hita doang kita, maneng hahata doho ibotota ala nisalihu nai. Abe hita Kalimantan nunga boy mangulu, tetapi dia masih memperjuangkan yang 5 meter, mengorbankan kasih kakak beradik hanya karena 10 kali 10 atau yang lainnya. Itu ini adalah peringatan dikatakan Tuhan Yesus kepada seseorang yang ada di sini yang meminta warisan dibagi. Dia sudah memenuhi kehidupannya, tetapi Yesus melihat saudaranya masih di bawah garis kemiskinan. Maka Yesus mengatakan, "Sejak kapan saya dan siapa yang mengangkat saya menjadi hakim atas perkaramu?" Yesus mengatakan itu karena memahami ketamakan yang ada di orang ini. Di kehidupan kita saat ini, mari kita syukuri apa yang sudah ada. Jika ada perselisihan di kampung karena tanah, karena harta warisan, selesaikanlah dengan cinta yang daripada Tuhan. Jangan pala memperjuangkan itu dan menghilangkan cinta yang daripada Tuhan, kasih setia yang daripada Tuhan. Holong nasihat debata gawe merbeda hita doti mago mahita sen harajaun di debata nang pedapota artai. Seperti perumpamaan yang ada di sini, ada seorang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ada seorang kaya, dia mempunyai segalanya, kemudian dia mempunyai hasil yang banyak, lalu dia memikir-mikir tidak bisa ditampung oleh lumbung yang kecil, lalu dia membangunnya, dia mampu membangunnya itu. Artinya orang yang kaya itu mempunyai modal, mempunyai kekuatan untuk dirinya sendiri, mergogo tu dirinya sendiri. Apa yang miskin untuk dirinya sendiri pun dia tidak mampu, dia tidak mergogo laho mengelugahon ngelud. Orang kaya ini mengumpulkan hasilnya, kemudian dia bersandar dan beristirahat, mengatakan ke jiwanya, "Hai jiwaku, tenanglah engkau. Hai jiwaku, kepadamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Minumlah, beristirahatlah, dan bersenang-senanglah."
Di sini timbul apa yang disampaikan tadi melalui titah atau hukum Taurat yang mengatakan siapa yang suka tidur dia akan jatuh miskin. Siapa yang suka tidur dia akan jatuh miskin. Jadi yang mau dikatakan saat ini kepada kita, walaupun kita mempunyai segalanya saat ini, jangan pernah mengatakan yang seperti ini. Selalulah bekerja, selalulah mencari, selalulah semangat untuk mengerjakan segalanya. Tetapi harus diingat, semua yang kita kerjakan itu harus melalui kasih dan cinta Tuhan Yesus, tidak melalui ketamakan, keserakahan, maneng hamukuson di bagasan modona. Firman Tuhan ini juga diperumpama menyinggung bahwa orang yang seperti yang tadi, yang mengatakan jiwaku tenanglah, semuanya telah tersedia, bersenang-senanglah, berpoya-poyalah, itu dikatakan, dibuat, dinamakan oleh firman Tuhan saat ini, itu adalah orang bodoh. Dia mengumpulkan harta melalui ketamakan, dia bersenang-senang, dia menghambur-hamburkannya tanpa membaginya kepada orang lain, maka itu adalah orang bodoh. Tentu di gereja kita ini seperti itu tidak ada. Pasti kita semua bekerja setiap hari, baik itu pekerjaan di rumah, baik itu pekerjaan di kantor atau mertiga-tiga do akalan asing naik. Sudido tahu usaha asabwa asabui mangolu hita alai taingot ma asa unang gabi manibil hita sedalan di debata gabi humolong rohata tu hebeng maneng tu arta alai di paingot hita asa daumei sian hita molo karejo be hita mardalan mangalului saluhut nei taingok ma saluhut nei lahu hasangapon ni debatado alai do diedeni hala patahi tuluha hasangapon agabeon hamoraon nasian tuhanidoi dang sian dia. Jadi molo adong do pehita di son, ada orang yang sudah mengukir batu, yang sudah capek letih sampai tua, dia tidak kaya, selalulah bersyukur kepada Tuhan. Selalulah bersyukur kepada Tuhan. Jangan jatuh ke dalam ketamakan, menjadi korupsi atau yang lain-lainnya, mencuri atau yang lain-lainnya, menjual yang dinamakan yaitu barang-barang yang tidak disukai oleh Tuhan, narkoba supaya cepat kaya, menjual togel supaya cepat kaya, itu tentunya akan menjadi kecelakaan bagi dirinya sendiri, karena dia tidak akan mendapat warisan di kerajaan Allah. Demikian juga orang yang sudah kaya. Kalau kita diukurkan dari Alkitab, sebenarnya kita semua ini sudah kaya. Kenapa? Karena di dalam doa Bapa kami, kita katakan di situ, Leo Marihabi, Spanganon, Sederio, cukup hanya 1 hari. Tetapi saya yakin kalau lockdown Indonesia ini karena virus corona, saya yakin kita masih bisa hidup 1 bulan ke depan, makan dan minum. Karena apa? Karena berkat Tuhan. Tentu dari doa Bapa kami, sebenarnya kita adalah orang yang sudah kaya. Pasti kita akan mensyukuri kekayaan itu. Bukan hanya soal makanan, dari soal kesehatan, soal kebijaksanaan dan hikmat juga. Kasih karunia yang daripada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang kaya di hadapan Allah kita. Karena itu jangan pernah jatuh seperti seseorang yang ada di teks kita, firman Tuhan saat ini, yang mengumpulkan hanya harta, tidak mengumpulkan yang dinamakan kekayaan di hadapan Tuhan. Sebab orang yang mengumpulkan dari ketamakan, keserakahan, dia akan kehilangan hartanya dan dia akan kehilangan kerajaan Allah. Tetapi orang yang mengumpulkan dari kerajaan Allah, kebenaran dan kebaikan yang daripada Allah, dia akan hidup
di kehidupan yang kekal, yaitu kekayaan di hadapan Tuhan atau Allah. Tertulis di dalam ayat 21 itu. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Lului hamuma harajau di debata dungi tabahonon nama aka odek Tuhamu. Amin. Martangi yang mahita. Debata amanami namar habangsa di Banua Gizam. Upegi hami do hatam di bagasan sadarion. Nama ngajari nama nuturi hami asa anggiat hami merdalan di hati ulun, merdalan di hatorangan nasiat hoi. Molo hulului hami pe di hasyanganom ima arta akan rikot di ngolu nami lunga Jepang nami unang tubuh be Tuhan di hami ima roha namokus roha natama alai naing matubu di hami ima roha nama panarihon nama ngalehon ngolu tunahumaliam hami molotong hulului hami salukut nai sian asi ni rohamma do sian holong ni rohamma molotung nungaloza hami mangalului alai dang tuk hami gabi marhamorau alai porsia hami nasaliling ni ngolunami nasalaun satu tikion dilihokodo hami tong mangulu jala di sarihoko asimaroham maliza huba ramoti pergogoi rohanami asa unang madabu hami turoha maneng pangalaho namokusi asiroham aleza hoba diruas ni huria maneng nahami saluhuna molo so adong be panganon nami ala na so adong patupaon nami ala gudang do jolma nang tarpasu-pasu ditonga-tonga ni huria marhite-hite arta marhite-hite angka na pinasahami tutu patubu maroha asa masyuruban asa masitukuan upereng hamido di tonga-tonga ni huriam hakabipe jerujon noaing adong do tarpapugu ima laho mangkuli laho pasahaton ima diakoni sosial turuas di huriam berupa boras asimaroham sian akka hami bidui asanggiat boy hami sama-sama mangulu sama-sama mapanarihon di tonga-tonga ni para sauran nami lam tambay mari hami roha na managi roha na marsilehon-lehon tuang kanagale di humaliang hami asa hupapungu hami ima arta Banua Gizam unang uhaolong hami arta na dia sianganon alay magoan hami di arta Banua Gizam uleon hami matuhan tuho saluhuna aka arta nami pilihan nami gawi asa ngapon di guarmo asa anggiat mapakion nami laho mabagihon olong ni roha tuaka na humaliang hami urupi mahami marhiti terdim asanggiat hami margugo mangulahoni marhite Yesus Kristus Tuhan nami tangihom mahami amin. Maredehita laos di antar mapilian tujulo nang tapa pumunaki Yesus salud dahului Adam tambahin aku salud nabikiki bersama Yesus
Bersama Yesus selalu menguji, pakai aku mataku, mau lalu menaik, kadang simak jejakku, mengikut Tuhan. Bersama Yesus selalu mengiringi, bersama Yesus selalu mengiringi. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Madihita.